ya, bentar lagi bulan Desember nih. Iya tentunya. Nah, walaupun kita banyak di rumah aja, kita harus tetap semangat, apalagi semangat memuji Tuhan. Bener gak Tante Irma? Iya dong, tentunya kalian semuanya luar biasa. Sekarang kita mau memuji Tuhan, tapi sebelum itu kita main game dulu yuk. Oke, siap ya semuanya ya, teman-teman yang ada di rumah tentunya. Kalau kita mau permainan ini, semuanya berdiri dulu ya. Berdiri semuanya ya. Satu permainan yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Dengan satu kalimat yang kita ucapkan, Makudona Rudo. Nah, nanti kita ucapkan kalimat ini. Setelah kita ucapkan kalimat Makudona Rudo, nanti adik-adik pilih satu gerakan ya. Gerakannya nanti yang pertama gerakannya kentang seperti ini ya, peace ya. Yang kedua tentunya hamburger. Oke, hamburger. Yang kedua, yang ketiga soda ya. Kita pilih soda untuk minuman kita hari ini tentunya, supaya nanti adik-adik konsentrasi memuji Tuhan. Hari ini yang masih pikirannya pingin makan, pingin minum, kita hilangkan ya. Kita permainan dulu ya. Oke, Makudona Rudo, nanti kalian pilih satu gerakan kalian. Tapi ada aturannya. Apa nih Tan? Aturannya siapa yang sama dengan Tante Irma itu tidak boleh ikut mainan. Oke, setuju semuanya? Setuju. Tentunya untuk permainan ini adik-adik harus jujur ya. Yang apa tadi aturannya? Yang sama. Tante Irma, silahkan duduk lagi. Silahkan duduk. Oke, siap semuanya. Makudona Rudonya. 1, 2, 3. Makudona Rudo. Makudona Rudo. Makudona Rudo. Ye, menang. Kakak Sela menang. Ada yang sama enggak? Yang sama silakan duduk. Yang hamburger silakan duduk. Oke, terima kasih kamu sudah jujur. Oke, sekali lagi. Makudona Rudo. Makudona Rudo. Wah, Kakak Sela hebat. Kakak Sela hebat. Sekarang Kakak Sela yang pimpin. Sekarang nggak boleh sama kayak aku ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Makudona Rudo. Makudona Rudo. Tante Irma salah. Berarti Tante Irma gak ikut main. Ya, sekali lagi ya, terakhir. Oke. Makudona Rudo. Makudona Rudo. Makudona Rudo. Yeay, itu dia. Ada yang salah. Ayo, ada yang sama nih. Duduk. Ada yang menang nih, tentunya teman kita. Terima kasih, kamu sudah jujur dan kamu sudah hebat semuanya. Saatnya kita mau membuka, tapi kita buka dulu dengan doa ya. Sebelum kita naikkan pujian kita buka dengan doa. Adik-adik, hari ini doa pembukaan dipimpin oleh teman kita dari Sabtu Ceria. Silakan Valeri pimpin kita dalam doa. Nah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang ini. Tuhan, apabila sebentar kami akan memulai ibadah kami. Tuhan, tolong berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan tolong berkati kakak-kakak yang akan memindah dan adik-adik yang akan mendengarkan, supaya bisa mendengarkan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Valeri. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya adik-adik. Tentunya hari ini karena kita sudah masuk di bulan Desember, di minggu yang pertama, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Mana jempolnya semuanya? Tuhan Yesus baik. Semuanya. Tepuk tangannya. Bersyukur dengan penuh pujian.
mau sorakan haleluya dulu 3 kali biar lebih semangat. Siap. Oke? Haleluya 3 kali. Oke, semuanya bangkit berdiri. Siap. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Yeay. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Masih tetap semangat ya semuanya. Semangat tentunya. Sekarang kita mau belajar lagu baru. Kita mau menaikkan lagu Ku Mau Bernyanyi. Kita ikutin ya gerakan kita berdua. Oke, siap semuanya. Yang belum berdiri silahkan berdiri ya. Kita menyanyikan pujian baru untuk kita semua. Oke. Ku mau bernyanyi. Sekali lagi. sudah luar biasa untuk puji Tuhannya. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapin hati kita dan kita akan mengangkat pujian. ya, waktu Tuhan yang terbaik. Kita mau siapkan hati kita. Kita bersyukur ya kepada Tuhan kalau Tuhan sudah mengasihi kita semua tentunya. Karena itu apapun yang adik-adik alami saat ini, kita mau katakan Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu mengasihi adik-adik dan waktunya Tuhan akan memulihkan segala sesuatu. Kita percaya karena Yesus yang menjadi pengharapan kita. Karena itu kita mau katakan waktu Tuhan yang terbaik. Kita sambil sikap doa, kita menaikkan pujian ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Yesus Tuhan kami. Engkau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti
kasih Tuhan. Engkau sudah memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini karena semua anugerah-Mu yang begitu besar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai setiap kami semua Tuhan untuk boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berkati guru sekolah minggu yang menyampaikan cerita firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat menikmati firman Tuhan. Yesus memberkati. Hai, selamat pagi adik-adik. Wah, udah bulan Desember ya. Kalau di bulan Desember, adik-adik tahu nggak kita akan merayakan apa? Coba adik-adik tebak. Merayakan ulang tahunnya Tante Linda. Oh, bukan ya. Bukan merayakan ulang tahunnya Tante Linda. Tetapi di bulan Desember ini kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Di seluruh dunia pasti merayakan kelahiran Tuhan Yesus di bulan Desember ini. Nah, sebelum Tuhan Yesus ini lahir, Tuhan ini jauh sebelumnya tuh sudah dinubuatkan akan lahir seorang Mesias, yaitu Tuhan Yesus. Kalau arti dari Mesias itu adalah yang diurapi. Ya, kita akan baca ya di Mika 5 ayat 1. Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Benar ya adik-adik, seperti nubuatannya Nabi Mika ini sebelum Tuhan Yesus lahir itu udah dinubuatkan, kalau bahasa Indonesianya ini nubuatan tuh ramalan, diramal ya. Kalau orang Indonesia bilang ramalan. Sebelumnya tuh sudah dinubuatkan dulu akan datang, akan lahir juru selamat kita, juru selamat yang akan membawa pengharapan bagi bangsa Israel. Nah, Yesus yang akan lahir ini akan menjadi pemimpin besar dan menjadi pemimpin umat Israel dan umat manusia di seluruh dunia. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus ini sebelum kelahirannya sudah dinubuatkan di jauh-jauh sebelum kita semua tahu. Udah nabi-nabi udah ngasih tahu kalau akan lahir seorang juru selamat. Nah, Tuhan Yesus juga lahirnya di sebuah kota, yaitu kota, siapa yang tahu kota apa? Ya betul, kota Bethlehem. Kota Bethlehem ini hanya kota kecil, kota yang tidak ada pengharapan, kota yang jauh dari suasana ibu kota yang jauh sekali ya. Nah, tapi Tuhan memiliki rencana yang luar biasa bagi kota Bethlehem ini. Karena dari kota Bethlehem yang kecil ini akan lahir pengharap, akan lahir juru selamat, penyelamat dunia, dan pengharapan manusia kepada Tuhan itu nyata ya adik-adik. Akan lewat kota kecil ini akan ada keselamatan yang luar biasa bagi dunia. Nah, walaupun kota Bethlehem ini kecil, tetapi Tuhan pakai kota Bethlehem ini untuk menjadi jalan lahirnya juru selamat bagi umat manusia dimanapun juga ya. Nah, adik-adik juga adik-adik sekolah minggu yang kelas kecil sampai kelas besar juga, adik-adik juga jangan merasa saya ini anak kecil, saya ini nggak ada apa-apanya dibandingin koko-koko kita yang besar-besar. Tidak ya adik-adik,
Tuhan juga mau pakai adik-adik yang kecil-kecil ini untuk menjadi saksi, menjadi saksi bagi teman-teman adik-adik yang belum mengenal Tuhan Yesus. Tuhan mau pakai kehidupan adik-adik. Jadi adik-adik jangan minder. Kalau misalnya ada teman-temanmu yang nanya-nanya, kamu siapa sih Tuhan kamu? Kamu adik-adik harus bangga, harus dengan yakin bilang kalau Tuhan yang adik-adik sembah adalah Tuhan Yesus, Juru Selamat, Mesias yang diurapi. Nah, kita harus bangga memiliki Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat kita. Ya adik-adik. Nah, makanya walaupun adik-adik masih kecil-kecil, jadi jangan selalu ngerasa, aduh saya nih nggak akan bisa jadi berkat bagi teman-teman saya misalnya gitu. Enggak, adik-adik akan dipakai Tuhan sedari kecil sampai besar juga akan dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan lewat kehidupan adik-adik, lewat tutur kata adik-adik juga mau dipakai. Nah, makanya adik-adik jangan, kalau kita bergaul, kita sama teman-teman kita banyak gitu ya, ngobrol, kalau dengar ada kata-kata yang kasar, adik-adik harus tegur teman adik-adik itu, bilang, jangan bilang ngomong-ngomong yang kasar, kata-kata yang kasar itu jangan keluar dari mulut adik-adik. Tapi adik-adik harus bilang, kalau ngomong harus yang baik-baik. Nah, itu juga Tuhan pakai untuk memberitahu kepada teman adik-adik. Jadi memberikan hal yang baik. Nah, menegur teman yang berkata-kata kasar juga itu adalah memuliakan nama Tuhan. Makanya dalam kehidupan adik-adik, walaupun adik-adik masih kecil, masih kayaknya dipandang sebelah mata nih sama kakak-kakak yang besarnya, jangan kecil hati. Pokoknya dimanapun adik-adik boleh berada, boleh bergaul, baik di sekitar rumah. Kalau sekarang kan lagi online ya sekolahnya, paling kalau main di sekitar rumah itu pasti ada teman-teman yang bukan Kristen juga ada. Nah, itu adik-adik harus jadi berkat karena Tuhan mengasihi adik-adik juga ya. Harus jadi berkat bagi teman-teman adik-adik yang lainnya. Pokoknya lewat mulut aja, tutur kata dari kita. Kalau misalnya teman-teman yang ngomong yang kasar, kita jangan ikutan. Terus gimana sama orang tua kita? Sama orang tua kita juga harus sopan, sama kakak adik juga harus saling sayang. Nah, itu yang menjadi cerminan di dalam kita sebagai anak-anak Tuhan. Makanya walaupun adik-adik masih kecil, kan adik-adik dari kecil tuh sudah mendengar tentang firman Tuhan, tentang cerita tentang Yesus yang akan menyelamatkan kehidupan adik-adik semua. Adik-adik harus bangga memiliki Yesus karena hanya satu-satunya Allah yang sanggup menyelamatkan jiwa adik-adik, yaitu hanya Tuhan Yesus yang kita sembah. Nah, keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Nah, adik-adik, walaupun kita masih teramat kecil, contohnya gini aja ya, kayak lilin. Nah, lilin ini kalau di tempat terang, kalau lilin ini nyala, itu nyalanya berguna enggak? Ya, enggak akan berguna nyala si lilin itu karena tempatnya terang, tapi cahaya lilin itu enggak akan ada gunanya. Tapi kalau lilin ini pas mati lampu, kalau di rumah pas mati lampu pasti mama papa ngambil lilin. Nah, lilin ini dinyalain pas mati lampu gelap nih, adik-adik pasti takut ya. Kalau sekarang mah mungkin lilin jarang, pakai handphone ya, baterainya yang di handphone gitu ya, senter nyala pasti, tidak pas mati lampu gelap, senter itu cahaya yang kecil itu pasti akan terang, terasa gitu ya, akan walaupun gelap pas
nyala lilin itu atau nyala senter itu pasti akan menerangi seluruh ruangan. Nah, seperti juga Tuhan Yesus yang lahir bagi kita semua, bagi umat manusia untuk menebus dosa-dosa kita. Demikian juga adik-adik ya. Adik-adik walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik harus menjadi lilin-lilin kecil di sekitar kehidupan adik-adik, baik di keluarga kita, baik di teman-teman kita, baik juga dimanapun adik-adik boleh berada ya. Karena lilin itu yang akan menerangi kegelapan. Nah, adik-adik, kita bersyukur ya memiliki Tuhan yang baik, Tuhan yang peduli kepada adik-adik. Walaupun adik-adik masih kecil, tapi Tuhan tetap memperhatikan adik-adik, tetap memperhatikan, terusan mengasihi adik-adik ya. Jadi percaya sama Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Kalau Tuhan Yesus itu ada di pihak adik-adik, asal adik-adik mau berdoa, mau membaca firman Tuhan, mau mengakui kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Raja bagi adik-adik yang ada di rumah semua. Ya adik-adik. Nah, firman Tuhan, Tante Linda cukupkan sampai di sini. Kita akan berdoa agar firman ini boleh termentarai dalam hati adik-adik dan boleh menjadi rema di dalam hati adik-adik dan juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya, mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa ini Tuhan, di mana kami boleh mendengar tentang kasih-Mu yang luar biasa, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk lahir ke dunia, untuk memberikan pengharapan kepada kami umat manusia yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami semua. Biarlah anak-anak sekolah minggu ini boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi lilin-lilin yang kecil ini menerangi di dalam keluarga-keluarga mereka, di dalam pergaulan-pergaulan mereka, agar kasih-Mu nyata di dalam setiap hati adik-adik ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah materaikan terus firman-Mu di dalam setiap hati anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja yang boleh mengikuti ibadah online ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu lebih lagi Tuhan Yesus menjangkau setiap hati dari adik-adik ini, dari anak-anak sekolah minggu ini, anak-anak remaja yang ada. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan setiap doa permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, penebus dosa kami. Haleluya, amin. Nah, kita juga akan mendengarkan persembahan pujian dari guru-guru sekolah minggu yang ada di GPDI Mahanaim. Sinarnya menyatakan kemuliaan
kembali lagi sama Cici Dian di dalam segmen aktivitas. Nah, minggu ini udah masuk bulan Desember. Nah, minggu ini kita mau bikin lilin. Kenapa lilin? Lilin itu sebagai simbol bahwa walaupun lilin itu kecil, tapi dia bisa menerangi. Sama seperti kita, walaupun kita masih kecil, tapi kita bisa menerangi di sekitar kita. Oke, udah siap belum bahan-bahannya? Kita cek satu persatu ya. Yang pertama, kertas HVS 1 lembar. Terus berikutnya kertas lipat 2 warna ya. Warnanya warna oranye sama kuning atau bebas mau warna apa aja, yang penting 2 warna. Terus berikutnya ada kertas jilid, lem bolak-balik, lem biasa, lem kertas, dan gunting. Oke, udah siap semua? Yuk kita mulai bikin. Sinarnya menyatakan kemuliaan
gimana? Udah kan bikinnya tadi? Gampang nggak? Gampang ya tuh, kayak gini lucu ya. Nah, nanti jangan lupa kalau udah jadi difoto, terus kirimin ke guru-guru seperti biasa, ke guru-guru sekolah minggunya ya. Dan jangan lupa ada rewardnya ya yang untuk ngumpulin. Sebelum Cidian lupa, Cidian kasih tahu dulu deh jawabannya. Siapa coba yang pencipta lagu Damai-Damai? Ayo, pada tahu gak? Om Niki. Om Niki jawabannya. Nah, siapa yang jawabannya betul? Nih, kita lihat ya nama-nama teman-teman yang jawabannya betul. Nama teman-teman ada nggak? Ada nggak? Ayo, kalau nggak ada berarti salah atau nggak ngumpulin. Nah, yang kedua, yang dapat reward double. Yang dapat reward double itu yang bisa ngapalin lagu Damai-Damai dan dinyanyiin. Kita saksiin yuk teman-teman yang dapat reward double. Damai, damai, damai di hati. Damai, damai, damai di hati. Yesus sudah lahir di dunia ini. Adakah damai di hatiku? Yesus lahir bagiku, Yesus lahir bagimu, Yesus lahir untuk kita semua. Yesus lahir di hatiku, Yesus lahir di hatimu, Yesus itu Raja damai. Nah, bagus-bagus ya, pada berani, hebat semua teman-teman Cidian yang ada di rumah. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa terus saksikan ibadah online GPDI Mahanaim Taman Holis Indah. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.